Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarah Nasihati li Talabatil Ilmi yang disyarah oleh Syekh Adil Ibnu Mi'wad Al-Wadi'i hafizahullah ta'ala. Kita ulangi keterangan yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala pada halaman 56. Tsumma qala Syekhuna rahimahullah ta'ala, kemudian berkata Syekhuna rahimahullah ta'ala. Siapa itu? Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wat takhassusu lahu aslun. Takhassus memiliki asal, memiliki dalil, memiliki dasar dalam Islam. Fa fis sahihain an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dulu orang-orang bertanya kepada Rasul tentang suatu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anis syarr makhafata ayudrikani. Namun aku dulu, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Makhafata ayudrikani, karena khawatir, takut kalau keburukan tersebut menimpa diriku. Sahabat yang lain bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang mulia, bertanya kepada Rasul tentang amalan-amalan yang afdol. Ada yang datang kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Ada lagi yang tanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah wa yuba'idani minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Namun Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perkara-perkara yang buruk, dalam rangka untuk waspada jangan sampai keburukan tersebut menimpa dirinya. Sehingga Hudzaifah radhiyallahu anhu dikenal sebagai sahabat, sebagai sahabi dari kalangan para sahabat yang memiliki kelebihan takhassus fi babil fitan. Qala rahimahullah, fa dzakarul hadits wa aqarrahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Dan tindakan Hudzaifah tersebut diikrarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Adil, qad bawwaba Syekhuna rahimahullah fi al-Jami' as-Sahih. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala membuat bab dalam kitab Al-Jami' as-Sahih. Al-Jami' as-Sahih, ya ikhwan, asalnya adalah kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Itu adalah asal kitab dari Jami' as-Sahih. Lalu dari kitab As-Sahihul Musnad tercetak 2 jilid, dikembangkan oleh Syekh Muqbil, disusun dengan susunan bab-bab fikih.
sehingga tercetak dalam bentuk 6 jilid, 6 atau 5 gitu loh, cetakan yang ada di rumah. Itu kitab disyarah oleh Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah ta'ala, dan informasi sudah siap cetak. Mudah-mudahan keluar syarah dari kitab tersebut. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, at-takhassus fil ilmi, bab at-takhassus fil ilmi, bab takhassus dalam ilmu. Wa dzakara haditsa Anasin marfu'an, lalu Syekh Muqbil menyebutkan hadis dari sahabat Anas secara marfu'. Rasul mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar, wa ashadduhum fi dinillahi Umar, wa asdaquhum hayaan Utsman, wa qadahum Ali ibnu Abi Thalib. Orang yang paling penyayang terhadap umatku ini dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Orang yang paling tegas dalam urusan agama ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan orang yang paling jujur rasa malunya adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sedangkan orang yang paling bagus, paling baik dalam menunaikan urusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini hadis disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam kitab As-Sahihul Musnad mimma laisa fi sahihain. Namun kata Syekh Adil, walakinnahu taraja'a anhu, akan tetapi Syekh Muqbil taraja', ya, wa naqalahu fi ahadits mu'alla zahiruha sihah, sehingga hadis ini yang tadinya disahihkan oleh Syekh Muqbil, beliau rujuk dari mensahihkannya. Beliau menganggap hadis ini dhaif. Zahir sanad memang sahih, tapi ada illah yang samar, sehingga dimasukkanlah ke dalam kitab namanya Ahadits Mu'alla Zahiruha Sihah, dicetak 1 jilid, ada di rumah. Kita kan bisa ngomong karena punya, ya toh? Kan beda orang kalau ngomong punya barangnya itu kan lebih mantep, ya enggak bersinu? Nah itulah ya ikhwan, ini ilmu yang tidak dimiliki, belum tentu dimiliki oleh orang lain. Sama-sama kitab, tapi pengajar belum tentu bisa menjelaskan seperti ini, ya mana? Mungkin ustadz yang satu juga berilmu, baca kitabnya pandai, tapi dia tidak bisa menyebutkan apa yang ana sebutkan tadi. Apa sebabnya khalifah? Karena dia tidak punya bukunya. Gimana dia mau cerita? Ya toh? Ya mana nih? Nah ini metode ilmu yang seperti ini ilmu yang didapatkan tidak di buku ulama, tapi didapatkan apa? Didapatkan berdasarkan pengalaman, ya benar? Nah itu tadi. Apalagi antum nggak punya kitabnya, gimana mau cerita? Al-Jami'us Shahih berapa jilid, kayak apa kitabnya ya? Ya benar? Hadits Mu'alla Zahir Wasihah, kitab apa pula itu? Ya enggak? Bingung antum kan? Tapi ketika antum punya buku, oh iya, kayak apa sih isinya? Tadi dijelaskan. Jadi Syekh Muqbil itu ada kitab 1 jilid namanya Ahadits Mu'alla Zahiruha Sihah, hadis-hadis yang secara zahir sahih, namun ternyata ada penyakit, ada illah, didhaifkan oleh Syekh Muqbil dalam buku tersebut 1 jilid. Di antaranya hadis ini.
Jelas? Kama nabbaha rahimahullah ala dzalik, sebagaimana yang ditanbih oleh beliau rahimahullah atas hal tersebut. Ya ikhwan, berkaitan dengan kitab Al-Jami'us Shahih, ada cetakan pertama, ada cetakan kedua. Cetakan pertama diterbitkan oleh penerbit Darul Haramain, Mesir. Namun itu cetakan lama, tidak ada harokat. Kemudian di sebagian buku Syekh Muqbil didapati ada perubahan-perubahan pada kitab yang dicetak oleh Darul Haramain Mesir ini tadi, sehingga Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i memberikan pernyataan tegas bahwasannya kitab-kitab beliau tidak boleh lagi dicetak di Darul Haramain, tapi seluruh kitab beliau resmi dicetak oleh Darul Athar Son'a. Mudirnya, dirutnya Darul Athar atau pemiliknya Darul Athar waktu itu namanya Said Hubaisyan. Wadih? Ya. Jadi seluruh kitab Syekh Muqbil dicetak di Darul Athar. Yang resmi Syekh Muqbil ngasih izin semasa beliau hidup, itu kitab-kitab beliau agar dicetak di Darul Athar. Jelas? Wadih? Faham? Antum jangan anggap ini ilmu sepele. Wah, gampang kayak gitu. Oh, antum nggak bisa itu. Itu nggak bisa dibeli, nggak dipelajari di pondok pesantren. Yang anak omong ini tadi tidak antum dapatkan di pelajaran pondok pesantren. Antum carilah di pondok pesantren mana tidak ada kurikulum yang secuil anak sampaikan ini tadi. Tidak ada di kurikulum di pondok pesantren. Antum khalifah kelilinglah, ya, tak akan antum dapati faedah yang anak sampaikan. Dari mana Ustadz tahu? Itu tadi, itulah hasil rihlah ke negeri Yaman. Kalau antum belajar di pondok pesantren Indonesia belum tentu antum tahu. Kok bisa tahu Ustadz? Saya hidup di Yaman, saya tahu. Ya toh? Nah, itu semua. Makanya antum kalau belajar di Yaman, luar negeri itu jangan cuman medem. Ya, cuman tahu internet sama kuota. Masuk maktabah, baca tuh, buka wawasan, ya toh? Nah, supaya antum tahu sejarah. Wah deh. Nah, itu deh. Faham? Ya. Fa Hudzaifah radhiyallahu anhu takhassasa fi ahaditsil fitani wa kana yas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah radhiyallahu anhu beliau takhassus pada hadis-hadis tentang fitan. Beliau dulu sering bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika alima fil fitan ma lam ya'lamhu ghairuhu. Oleh karena itu, ya, beliau Hudzaifah mengerti tentang fitan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Nanti ikhwan insyaallah anak akan buka pelajaran cara ngasih nasihat, cara berdakwah. Anak udah dapat kitabnya, lagi di PDF kan sama Ustadz Idil. Ya, anak ada tadi semalam anak baca, ya, anak baca, masya Allah, ada faedah yang luar biasa. Anak dapat baru, belum pernah anak dapat, sebelumnya belum anak temukan. Dapat, insya Allah. Ya, anak itu penasaran. Kalau anak dapat buku bagus, kitab bagus, ajarkan. Ya, mau kasih bocoran, isi buku itu bagus sekali. Cara berceramah, ada caranya. Apa diantara caranya disebutkan? Harus dibarengi dengan ekspresi namanya yang harokah. Nah, disebutkan di buku itu, kadang pengaruh gerakan harokah, isyarat itu lebih berpengaruh dibandingkan lisan. Ya enggak?
Kaum muslimin, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang mengena. Ya enggak? Ya enggak? Pantesan lihat, pantesan di Yaman itu kalau khutbahnya kayak mau perang aja dia. Ya, antum kalau lihat masyayikh itu Yaman, wah itu khutbah itu. Enggak duduk mereka. Berdiri di sini samping mimbar pakai tongkat. Innal hamdalillah, masya Allah antum. Enggak ngantuk antum. Lanjut. Wa kana sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Hudzaifah adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad arafa al-munafiqin bi asma'ihim. Hudzaifah tahu tentang nama-nama kaum munafikin. Siapa saja kaum munafikin yang ada di kota Madinah, Hudzaifah itu tahu. Duduk di sini. Ya. Hatta anna Amirul Mukminin Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu sa'ala Hudzaifah. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Hudzaifah, hal addani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin? Wahai Hudzaifah, apakah Rasul menggolongkanku termasuk bagian dari kaum munafikin? Faqala la. Kata Hudzaifah, enggak, engkau bukan termasuk kaum munafikin. Wala uzakki ba'daka ahadan abadan. Kata Hudzaifah, sungguh aku tidak akan merekomendasi seorang pun setelah engkau ini wahai Umar. Wa hadza min imani Umar wa khaufihi minan nifaq. Umar bertanya kepada Hudzaifah seperti itu, kenapa? Karena beliau khawatir, takut kalau beliau ini termasuk kaum munafikin. Dan beliau tidak bangga, tidak nyombongkan, saya ini mukmin yang sempurna imannya. Beliau pun mengkhawatirkan apakah beliau ini tergolong kaum munafikin. Lihat ya ikhwan, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khauf minan nifaq. Sebagian orang sudah sok hebat dengan manhajus salaf, seakan-akan dia adalah salafi qah, salafi sejati, seakan-akan dia salafi alal jadah. Ya akhi, ya ikhwah, ish hadhihi al-iddi'at atau ish hadhihi di'ayat. Apa ini klaim-klaim seperti ini tadi? Kullun yadda'i waslan bi Lailah wa Lailah la tuqiru lahum bidzaka. Setiap orang bisa mengklaim kalau dia punya hubungan dengan Laila, tapi Laila belum tentu mengakui kalau dia punya hubungan dengan dia. Lihat Umar bin Khattab, khawatir jangan-jangan saya munafikin. Beliau hidup di masa wahyu, beliau hidup di bimbingan Rasulullah SAW. Kam minal ahadith ballaghaha Rasulullah SAW. Betapa banyak hadis-hadis Rasul yang disampaikan oleh Rasul tentang keutamaan Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan saya termasuk kaum munafikin. Sebagian orang ada yang sudah baru ngaji kajian salafi, baru satu ustad, dua ustad, ya, sudah baru jadi panitia kajian, sudah seakan-akan dia menganggap dia ini adalah seorang salafi, ahlus sunnah yang sejati. Ish anta ya akhi, hal akmalta kitab usul sunnah Imam Ahmad? Hal darasta kitab Lamiyah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Haya Ibn Abi Daud, Al-Wasitiyah Ibn Taimiyah, Tadmuriyah Ibn Taimiyah. Kitab-kitab ini saja ya ikhwan, ya thalabal ilm, yang selayaknya kita pelajari. Kadang sebagian orang tuh belum pernah mendengar buku-buku yang kita sebutkan tadi, tapi subhanallah seakan-akan dia sudah menganggap dirinya sebagai salafi.
meragukan keislaman orang lain, meragukan kesalafian orang lain, dan mengklaim dia adalah seorang salafi. Ini balaya, musibah ya ikhwan. Alaina ya ma'syarat tullabil ilm. Kewajiban bagi kita semua talabul ilmi syar'i. Anad din la yartabit bil ashkhas, la tartabitu al aqidah wa manhajakum wa dinakum bil ashkhas. Jangan antum ikat akidah antum, manhaj antum, agama antum dengan person. Kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditolak. Lau kana taqlid jaizan la qalladna al-imam Ahmad wal imam Syafi'i wal imam Malik wal imam Abu Hanifah. Haula al-ulama an-nujaba. Kalau seandainya taklid itu diperbolehkan, maka taklid kepada mereka, kepada al-imam Ahmad, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, Abu Hanifah, itu lebih layak. Mereka para ulama, orang-orang istimewa, dibandingkan antum taklid kepada ustadznya antum, pada gurunya antum. Ini suatu prinsip yang harus dipegang baik-baik. Kalau antum menggantungkan kebenaran kepada ustadz tertentu, sudah awal kali penyimpangan dan kesesatan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, fa innal hayy la tu'man 'alail fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak akan selamat dari namanya fitnah. Ini pegang prinsip baik-baik dalam beragama. Sekelas sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengkhawatirkan dirinya, saya ini termasuk kaum munafikin atau tidak. Namun sebagian orang kadang sudah sok pakam dengan salafinya tadi. Salafi yang benar tuh gini loh. Ya. Apalagi di Indonesia. Ya. Ada yang tadi salafi saya itu adalah salafinya Ustadz Yazid. Saya salafinya Ustadz Dzulqarnain. Saya salafinya Ustadz As-Sewed. Saya salafinya Ustadz Askari. Saya salafinya Ustadz Abu Turab. Monggo. Ya enggak? Monggo. Karep mulah. Ya. Semua orang akan mengikuti imam-imamnya kecuali Ahlussunnah. Imam mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Itu namanya muqallidah. Antum jangan ikuti ikhwan-ikhwan yang seperti ini. Kalau ada thalabatul ilm seperti ini, thalabatul ilm muqallidun. Makanya sering anak katakan sama antum, kutub ulama sudah ada. Memang kalau antum mati ditanya, Khalifah, ngaji di mana kata malaikat? Saya ngaji sama Ustadz Yazid. Dah, masuk surga. Tuh enggak ditanya alam kubur. Gitu malaikat nanya. Wande ngaji di mana? Ustadz Dzulqarnain. Sudah sama juga, itu nggak ditanya. Itu ngaji di mana? Ustadz As-Sewed, sama juga. Itu nggak ditanya malaikat. Malaikat semuanya nggak nanya, nggak gitu. Gitu nggak ada. Kalau kata orang Palembang tuh, kalau buyan jangan dipelihara, ya. Kalau buyan jangan dipelihara. Faham? Kalau antum mau taklid, makanya dulu pernah ada ikhwan ya kan, dia tanya, antum salafi mana Ustadz? Salafi Ustadz Yazid atau salafi Ustadz Ja'far Umar Tholib? Ya akhi, kata anak alang kebuyan antum goblok, antum sampai anak ngomong gitu. Ya, kasar bahasa anak, bahasa orang Palembang kayak gini. Ya. Kalau mau ikut taklid itu boleh. Kenapa antum nggak bilang, ya Ustadz antum salafinya Imam Muhammad atau salafi Imam Syafi'i? Ya enggak? Kan tanggung. Masih mending salafinya Syekh Albani atau salafinya Syekh Muqbil atau salafinya Syekh Rabi'. Jelas ya? Salafinya Syekh Shalih Fauzan masih mending enggak? Ustaz. Faham? Tanggung kali. Kenapa enggak tanya? Antum Ustaz salafinya salafi Imam Ahmad apa salafi Imam Malik? Masih mending toh?
Ustadz Indonesia. Maaf, bukan ngerendahkannya ustadz-ustadz di Indonesia, ya toh. Mohon maaf ya ikhwan, mohon maaf sekali lagi. Kita yang ustadz-ustadz di Indonesia ini tadi berbeda dengan ulama. Sehebat-hebatnya ustadz kita di Indonesia ini, sepandai-pandai ustadz-ustadz di Indonesia ini tadi, bukan merendahkan asatidzah yang ikut dalam dakwah. Terkadang masih dimasuki perkara-perkara dunia dalam hati. Ya benar? Ribut keles, urusan travel bisnis, travel umroh, banyak apa enggak? Banyak. Ribut urusan yayasan pesantren, banyak apa enggak? Banyak. Ribut sesama pengurus dakwah, banyak apa enggak? Banyak. Ribut urusan gaji amplop, banyak apa enggak? Banyak. Para ulama enggak kita dengar ribut seperti itu. Ya enggak? Apalagi antum. Ustadz ana itu yang fan ana adalah hebatnya Ustadz Abdul Darul Hadis. Apalagi ustadznya antum satu ini yang duduk di hadapan antum nih, masih di hatinya masih banyak dunia. Ya enggak? Makanya dulu ana ingat dulu ada guru kita namanya Abbas Jauna. Dia bilang, kami kalau ada masalah merujuknya ke ulama-ulama yang senior di Saudi Arabia yang sudah mau deket kuburan. Yang kata beliau, ana ingat dulu, beliau bilang gini, ma bainahu wa bainal qabr ila shibr. Tidak ada jarak antara dia dengan kuburan kecuali sejengkal. Kalau kita yang masih muda nih masih ada pikiran dunia, ya pada? Ya enggak? Kita ngisi ceramah nggak dikasih amplop, ngoceh Zainu. Ya pada? Ngajar nggak digaji masih ngoceh nggak? Ngoceh. Ulama nggak mikir seperti itu. Ya pada? Berarti kita masih ada dunia. Jelas? Antum taklid sama orang yang masih mikirin dunia. Aduh antum. Kalau kata Syekh Abdullah, stres saja. Ya enggak? Itu pentingnya ikhwan. Ya. Makanya antum udah belajar fahami prinsip Ahlus Sunnah, antum amalkan. Jangan membangun agama dengan taklid. Sehingga antum menganggap kesalafian antum adalah dengan komunitas tertentu, dengan ustaz tertentu, tidak. Makanya sering ana bilang sama antum belajar di Darul Hadis, belajar di sini. Tujuannya apa? Menjembati antum belajar dengan ulama. Kita cuma seperti itu. Kita ini cuma wasito bainana wa bainal ulama, perantara antara kita dengan ulama. Wallahi wa tallahi wa billah, bukan sekali dua kali kami sering himbau antum untuk kalau ada kesempatan rela belajar dengan ulama. Jangan jadikan di Darul Hadis di Palembang ini adalah terakhir belajarnya antum. Kenapa? Karena antum yang belajar dengan kami ini belum berjiwa seperti jiwa ulama. Masih mikirin dunia. Paham antum? Ya enggak? Masih otak itu tiap hari masih dipikirin dunia. Gimana ya kalau enaknya kayaknya bisa beli mobil kita. Ya pada ulama enggak mikir ke sana. Ya pada kita masih mikir mau nabung, ya enggak? Ulama enggak mikir ke sana antum. Subhanallah, antum para masyayikh itu enggak punya duit kadang. Sebagian masyayikh apalagi di Yaman, jangan ditanya antum. Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullah taala. Ya. Beliau punya kitab namanya Dhammul Mas'alah. Ya. Kitab itu Syekh Rabi ketika melihat kitab Syekh Muqbil itu, beliau nangis. Ini ana dengar sendiri kisah ini dari sebagian masyayikh yang langsung menyaksikan kisah Syekh Rabi nangis. Ya. Syekh Rabi Ibnu Hadi Al-Madkhali menangis sambil memegang kitabnya Syekh Muqbil. Beliau mengatakan, hadar rujul dassat dunya biqadamaihi. Ini orang telah menginjak dunia dengan kedua kakinya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah al-imamul al-ma'i al-wadi'i rahimahullah ta'ala. Tufiya rahimahullah ta'ala. Ma taraka minad dunya illa markizau damaj. Lakinna syekh rahimahullah ta'ala qad rabba alfa muqbilin kama qala rahimahullah. Akan tetapi beliau telah mendidik ribuan mukbil.
Jelas? Ya. Wa hakadha kana as-sahaba wat tabi'un wa a'immatus salaf yakhafuna ala nafsihim minan nifaq. Demikianlah para sahabat dan para tabi'in dan para a'immatus salaf, mereka mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Hatta qala Ibnu Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Sampai-sampai Ibnu Abi Mulaika pernah mengatakan, aku mendapati 30 orang dari kalangan para sahabat, seluruhnya mengkhawatirkan kemunafikan pada dirinya. Tidak ada seorang dari mereka mengatakan bahwasanya dia berada di atas keimanan seperti keimanan Jibril dan Mikail. Lihat, seorang tabi'in Ibnu Abi Mulaika mengatakan, aku jumpa dengan 30 orang sahabat, semua 30 sahabat tersebut takut, khawatir kalau pada dirinya ada kemunafikan. Khauf terhadap dosa, khauf terhadap maksiat, khauf terhadap syirik, khauf terhadap kemunafikan, itu semua yang ada pada para sahabat. Lihat, kalau kita apa? Petatang peteteng, udah kayak salafi sejati sekali, udah kayak hebat, ada bahasa itu. Itulah akhir zaman. Ya, wallahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan dulu pemanasan pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan besok subuh, ba'da salat subuh. Naktafi bihadzal qadar.